Di sini saya memaparkan bahwa Super Semar itu dianggap diibaratkan sebagai SIM atau surat izin mengemudi. Tetapi yang kayak seperti orang tahu, Super Semar itu hilang, jadi selama 30 tahun lebih Soeharto itu menjadi supir negara tanpa SIM. Itu dikutip dari tulisan Sobadio dalam bukunya Era Baru, Pemimpin Baru. Semula itu Super Semar merupakan perintah yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto dalam upaya untuk mengatasi keadaan negara yang sedang tidak terkendali, baik secara ekonomi, sosial, dan politik, serta gejolak demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa, terlebih pasca peristiwa 30 SPKI. Tetapi seiring berjalannya waktu, Super Semar itu dijadikan sebagai surat kudeta oleh Soeharto, atau disebut dengan istilah Kripping Kop de Etat. Menurut Arwan Tuti Arta itu, kalau memahami kudeta, ada dua peristiwa yang tampak nyata. Yang pertama, orang yang terdepak, biasanya orang yang sudah tidak memiliki pendukung, ditinggalkan kekuatan, dan tidak berkuasa melawan. Kedua, orang yang kemudian mengambil alih kekuasaan pada umumnya didukung oleh sebuah kekuatan, loyalitas, dan keberuntungan. Di sini dalam proses pembuatan Super Semar itu jelas bahwa Super Semar merupakan surat kuasa, bukan surat untuk mendapatkan kekuasaan Soeharto menjadi presiden gitu. Yang pertama itu bukti bahwa Super Semar merupakan surat kuasa. Letnan Jenderal Soeharto bertindak atas Presiden Panglima tertinggi. Kedua, Letnan Jenderal Soeharto tidak bertanggung jawab kepada MPRS. Tanggung jawab terhadap MPRS tetap berada pada pemberi kuasa, yaitu Presiden Soekarno. Sekian. Jadi Super Semar dalam keadaan orang bertanya-tanya apa Super Semar itu, muncullah berita bahwa Super Semar itu adalah suatu surat pelimpahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Kemudian terungkap bahwa Presiden Soekarno yang formalnya masih presiden berkali-kali menjelaskan bahwa Super Semar bukan pelimpahan kekuasaan, tetapi suatu perintah kepada Jenderal Soeharto bersangkutan dengan masalah penertiban keamanan. Tetapi penjelasan Presiden Soekarno itu di blackout atau dibungkam oleh peras yang ketika itu sudah ada di bawah kekuasaan dan kontrol tentara. Sebenarnya bagaimana hal itu bisa terjadi karena Kabinet 100 Menteri yang sedang bersidang di bawah pimpinan Presiden Soekarno di Istana Merdeka akhirnya terpaksa atau dipaksa bubar karena ada pasukan tak dikenal menerjang masuk dan mengepung istana tempat sidang kabinet. Menjadi jelas pula bahwa sidang kabinet yang bubar karena ancaman pasukan tak dikenal itu, kemudian diketahui pasukan tak dikenal itu adalah pasukan Kostrad di bawah Jenderal Sarwo Edi. Diskusi dan seminar tersebut tidak sama sekali dipersoalkan bagaimana bisa suatu surat perintah notabene-nya yang di dalamnya ya tadi DC. Maaf guys. Bagaimana bisa suatu surat perintah notabene yang di dalamnya tertera hitam di atas putih bahwa si penerima perintah dalam hal ini Jenderal Soeharto harus melapor kepada Presiden. Tambahan lagi mendapat tugas untuk memelihara atau membela kewibawaan Presiden Soekarno setelah ajaran-ajarannya. Akhirnya melalui suatu patgulipat yang seolah-olah konstitusional, Super Semar tersebut menjadi senjata ampuh untuk menggulingkan Presiden Soekarno kepada pihak yang memberikan perintah. Sekarang dewasa ini kita tetap prihatin mengikuti dan juga menyaksikan perkembangan di masa yang belum lama, menyaksikan keadaan kini kaum cendekiawan kita, para ahli ilmu kenegaraan, para ahli hukumnya, ahli undang-undang dan sebagainya, kaum politisi kita, perwira angkatan bersenjata RI yang tidak sedikit dan mereka-mereka itu telah benar-benar terlibat dalam pengkhianatan tersebut.
Jadi di sini saya penemuan dari Super Semar yaitu banyaknya versi yang dituliskan dalam sejarah. Dan salah satunya adalah Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar karena di bawah tekanan dan paksaan yang pada tanggal 9 Maret 1966 pada malamnya Hasjim Ning dan M. Saad, dua pengusaha yang dekat dengan Bung Karno, diminta asisten yang ketujuh, Pangkat Maijen Alam Syah Ratu Perwira Negara untuk memujuk Presiden Soekarno agar menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Dan terdapat juga tafsir berlawanan bahwa Presiden Soekarno mengatakan surat perintah 11 Super Semar itu merupakan pengendalian keamanan, termasuk keamanan presiden dan keluarganya. Menurut Bung Karno, surat itu bukanlah transfer of authority. Amir Mahmud yang membawa surat itu dalam perjalanan dari Bogor ke Jakarta langsung berkesimpulan bahwa itu adalah pengalihan kekuasaan. Dan surat itu Soeharto mengambil aksi beruntun pada Maret 1966, membubarkan PKI, menangkap 15 menteri pendukung Soekarno, memulangkan Cakrabirawa yang terdiri dari sekitar 4.000 anggota pasukan yang loyal kepada Presiden dan mengontrol media massa di bawah pusat penerangan Angkatan Darat. Terlebih lagi, terdapat suatu peristiwa dramatis yang bisa disebut sebagai kudeta merangka atas tindakan Soeharto saat itu, yang tidak lain mengakhiri dualisme kekuasaan yang telah terjadi pasca gerakan 30 September. Dualisme kekuasaan ini tampak jelas dalam kasus penghentian rencana nasionalisasi perusahaan asing akhir 1965. Tanggal 15 Desember 1965 dengan naik helikopter, Soeharto menuju Istana Cipanas, tempat pertemuan yang dipimpin Waperdam Chairul Saleh dengan agenda pengambil alihan Caltech. Soeharto turun dari helikopter dan berseru ada tidak setuju nasionalisasi Caltech. Lalu ia langsung meninggalkan tempat dan kembali ke Jakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Soeharto tidak bertindak atas perintah dari Presiden Soekarno. Pada saat Angkatan Darat di bawah pimpinan Soeharto resmi mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno melalui Super Semar, kehidupan politik Indonesia pasca pengambil alihan kekuasaan itu berubah drastis. Soeharto dan militer berkuasa penuh tanpa ada pihak yang menandingi selayaknya pada masa pemerintahan Soekarno. Kekuasaan pada masa Orde Baru terpusat pada Soeharto dan orang-orang militer yang merupakan lingkaran inti dari Soeharto tersebut. Dan peristiwa ini perubahan sistem pemerintahan menjadi parlementer, konflik Irian Barat, konflik dengan Malaysia, bergabungnya dengan PBB, aktif dalam perdamaian dunia, yaitu pada saat Perang Kedua antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, dan peristiwa Super Semar yang membawa Soekarno dalam masa akhir. Guncangan-guncangan politik yang terjadi di Indonesia membuat Soekarno tertekan secara psikisnya. Soekarno khawatir dengan nasib rakyatnya yang telah digemblengnya selama bertahun-tahun. Ia sadar bahwa posisinya yang tidak mungkin lagi dapat kembali seperti semula. Yang munculnya Super Semar adalah wujud pengorbanan Soekarno terhadap rakyat Indonesia. Soekarno berkata, biarlah aku melepaskan jabatan kepresidenanku daripada harus menyaksikan perang saudara yang nantinya bisa dimanfaatkan kekuatan-kekuatan nekolin. Semua peristiwa yang menimpa Soekarno saat ia sudah tak lagi menjadi presiden membuat kondisi kesehatan kian menurun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mengenai surat perintah 11 Maret, merupakan awal mulanya Orde Baru yang merupakan sebuah surat yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno yang menugaskan Soeharto untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan jalannya revolusi. Hal tersebut disebabkan pada masa stabilitas politik Indonesia terganggu pasca kejadian G30 SPKI. Ditambah lagi penolakan Presiden Soekarno atas usulan Angkatan 66 untuk membubarkan PKI. Presiden Soekarno justru membuat sebuah kabinet baru yang beranggotakan tokoh-tokoh mendukung PKI. Berdasarkan penuturan Sudarmono saat itu, ia menerima telepon dari Maijen Sujipto, Ketua G5 KOTI, 11 Maret 1966, sekitar pukul 10 malam. Sujipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkop Kamtib yang dijabat oleh Maijen Soeharto. Karena hal itu,
terjadilah pembubaran PKI yang dianggap radikal dan membunuh para petinggi militer pada kala itu, serta banyak dianggapnya sebagai anggota PKI yang ditangkap dan ditahan. Soeharto juga merombak kabinet Dwi Kora yang menjauhkan dari hal-hal yang bernuansa PKI. Oleh karena itu, anggota kabinet yang diduga terlibat PKI ditahan. Hal ini membuat Soekarno semakin kehilangan hak dan kewenangannya sebagai presiden. Lalu, namun pada saat percobaan kudeta 1 Oktober yang gagal itu membawa Indonesia kembali ke titik pembalikan sejarah yang mana eranya dominasi Soekarno telah berakhir dan menjadi perubahan politik yang secara signifikan, yakni Angkatan Darat telah menghancurkan PKI. Dampak dari surat perintah 11 Maret dalam luar negeri ini berorientasi politik luar negeri menjadi berbelok ke arah Amerika yang dulunya musuh kini telah menjadi sahabat pemerintah pasca Presiden Soekarno. Sementara itu konvensi Malaysia dihentikan dan Indonesia yang sebelumnya menyatakan keluar dari organisasi internasional yang termasuk PBB akhirnya bergabung kembali dengan organisasi tersebut. Sedangkan dampaknya dalam negeri di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, yaitu pembubaran partai politik termasuk PKI, penetapan menteri-menteri, keanggotaan MPRS, penetapan Supersemar sebagai ketetapan TAP MPRS, dan mencabut status Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Dan sejak itulah Indonesia dipimpin oleh Jenderal Soeharto bersama Orde Baru sebagai implikasinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai temuan Supersemar yang telah dibaca. Itu mengenai latar belakang terjadinya Supersemar itu pada tanggal diawali dengan peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966 itu para demonstran termasuk mahasiswa yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia itu menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Dalam demonstran itu dilengkapi juga terdapat adanya pasukan liar. Yang diketahui kemudian pasukan liar itu adalah pasukan PKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi. Karena adanya pasukan liar tersebut, Komando Cakabiawa itu Brigjen Sabur mengirim nota penting kepada Brigjen Amir Mahmud bahwa dia mengatakan bahwa di luar ada pasukan liar. Lalu Brigjen Sabur langsung memberi nota penting itu ke Presiden Soekarno. Melihat nota penting itu, Presiden Soekarno langsung mendiskors sidang dan menyerahkannya ke Wapodam Lemina. Setelah itu, Soekarno pergi ke Istana Bogor menaiki helikopter. Pada saat setelah diskors sidang itu, ada Brigjen Amir Mahmud, Brigjen Basuki Ahmad, dan Brigjen M. Yusuf sedang berbincang-bincang mengenai apakah ini akan harus dilaporkan kepada Soeharto. Setelah sidang kabinet itu, mereka bertiga pergi menemui Soeharto di kediamannya di Jalan Agus Salim. Dari situ mereka menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Soeharto ke Soekarno yang berisi tentang keadaan yang sekarang ini akan diatasi oleh Soeharto apabila Bung Karno mengasih mandatnya. Setelah menerima pesan Soeharto, ketiga jenderal itu berangkat menyusul Bung Karno ke Bogor. Sesampainya di sana mereka diterima di kediaman Ibu Nyonya Hartini dan langsung menghadap Presiden Soekarno bahwa dalam keadaan yang genting ini agar dibantu dan diselesaikan oleh Soeharto.
dalam penyelesaian itu dibutuhkan sebuah surat perintah. Dalam surat perintah itu dikoreksi oleh Waperdam dan akhirnya surat perintah itu diresmikan pada tanggal 11 Maret 1966. Terdapat kontroversi dalam peristiwa ini. Ada yang mengatakan, yaitu Soekardjo Wilajito mengatakan bahwa dalam peristiwa ini terdapat adanya penodongan pistol kepada Soekarno. Jika dilihat dari sumber lainnya, ternyata itu tidak ada. Dan juga Wilajito bilang bahwa yang menemui Soekarno itu tidak hanya 3 jenderal, tapi juga ada 1 jenderal tambahan, yaitu Majen Panggabean. Kesaksian Wilajito dianggap meragukan karena bertentangan dengan kesaksian saksi atau pelaku sejarah yang lain. Setelah Super Semar itu dikasih ke Soeharto, Presiden Soeharto langsung mengambil tindakan, yaitu membubarkan PKI. Selang lama kemudian, Presiden Soeharto juga menangkap 15 menteri kabinet Dwi Korra yang disempurnakan. Serta selanjutnya dalam kurun waktu itu juga Soeharto ingin menjadikan Super Semar ini sebagai landasan hukum agar bisa ditetapkan di MPLS, agar Soekarno tidak bisa mencabut Super Semar ini. Sebelum itu Soeharto mengganti semua anggota MPLS dengan orang-orang yang di sekitarnya. Sampai dengan pada akhirnya itu setelah Super Semar ditetapkan menjadi ketetapan MPLS, saat itu juga kekuasaan Soekarno telah melemah. Soekarno dalam pidatonya bilang bahwa Super Semar ini bukanlah penyerahan kekuasaan atau transfer authority, melainkan hanya pengambil alihan sementara untuk membantu menjaga dan menuntaskan keamanan dan ketertiban yang ada pada saat itu Indonesia sedang tidak aman. Dan lanjut pada akhirnya itu Soekarno pada tahun 1967 MPLS mencabut mandat presiden seumur hidupnya, dan pada tahun 1998 MPLS melantik Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Di saat itulah kekuasaan Soekarno telah berakhir. Sekian dari yang saya sampaikan. Peristiwa Super Semar diawali pada peristiwa yaitu sidang paripurna Kabinet 100 Menteri pada hari Jumat tanggal 11 Maret 1966 yang hari itu dilangsungkan di Istana dimulai pukul 9 pagi. Semua menteri tampak lengkap hadir kecuali Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang tidak dapat hadir karena sakit terserang flu. Kemudian tiba-tiba Soekarno mendapat laporan oleh Kepala Intel RI yaitu Dr. Subandrio. Lalu tanpa dicek lebih lanjut oleh Dr. Subandrio, Presiden Soekarno membaca surat tersebut dan langsung meninggalkan sidang dan keluar istana menuju helikopternya. Diikuti Waperdam Subandrio dan Dr. Hairul Saleh. Majen Basuki Rahmat, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen Muhammad Yusuf yang menghadiri sidang kabinet itu segera melaporkan situasi yang terjadi di istana kepada Letjen Soeharto. Kemudian Soeharto memerintahkan ketiga perwira tinggi tersebut untuk mencari di mana Bung Karno berada untuk menyampaikan pesan bahwa ABRI, khususnya AD, masih sanggup mengatasi keadaan dan menjaga keamanan negara dan pribadi Presiden Soekarno apabila masih diberi kepercayaan. Sore hari itu juga, tiga perwira tersebut menuju Bogor untuk menemui Presiden Soekarno dan menyampaikan pesan Soeharto. Dan mereka mencoba meyakinkan Presiden Soekarno bahwa satu-satunya orang yang dapat menguasai situasi tersebut ialah Letnan Jenderal Soeharto.
Maka diajukan saran agar Presiden memberi wewenang kepada Letjen Soeharto mengambil langkah-langkah pengamanan dan penertiban keadaan. Konsep surat pemberian wewenang itu kemudian disusun oleh Brigjen Sabur, Komandan Pasukan Cakra Birawa berkali-kali. Berkali-kali konsep itu dibuat melalui penelitian ketiga Waperdam ketika akhirnya tersusunlah pada tengah malam hari itu sepucuk surat perintah Presiden yang kemudian terkenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Isi Super Semar antara lain adalah Presiden Soekarno memberi kekuasaan kepada Letjen Soeharto untuk dan atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi atau Panglima Besar Revolusi mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden, Panglima Tertinggi, Panglima Besar Revolusi, Mandataris MPRS, serta demi keuntungan bangsa dan negara RI, dan melaksanakan dengan pasti ajaran-ajaran Panglima Besar Revolusi. Pada tanggal 12 Maret 1966, atas nama Presiden Soekarno, Soeharto membubarkan PKI dan organisasi massanya, serta menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. 3 bulan setelah 11 Maret, Soeharto telah mencoba untuk membuktikan kepada Presiden Soekarno bahwa ia harus menerima peran dominan pimpinan Angkatan Darat dalam pemerintahan baru. Setelah membujuk para pemimpin Angkatan Bersenjata untuk menyetujui situasi di mana Presiden tetap menjabat dengan kekuasaan yang dibatasi secara ketat, Soeharto memperoleh imprimaturasi dari MPRS untuk pengaturan yang telah berkembang sejak 11 Maret. Dengan sekitar 80.000 pasukan dari keempat angkatan terkonsentrasi di Jakarta dan sekitarnya, sidang istimewa MPRS dibuka dalam suasana dan ketegangan yang meluas pada 8 Maret. Ketika armada Angkatan Laut berlayar ke Teluk Jakarta, pasukan saingan bersiap untuk pecahnya polisi dan Angkatan Udara memperingatkan Soeharto bahwa mereka mungkin tidak dapat mengendalikan pasukan mereka jika Soekarno dipecat. Jalan Soeharto ke kursi Presiden terbentang lebar ketika MPRS melalui sidang umum MPRS 20 Juni 1966 sampai 5 Juli 1966 secara terang-terangan memojokkan Soekarno. Pada tanggal 21 Juni 1966, dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MPRS Jenderal A. Nasution, serta Wakil Ketua MPRS Osa Maliki, HM Subcan ZE, dan Masudi. MPRS menyetujui dan memperkuat Surat Perintah 11 Maret 1966 menjadi ketetapan MPRS nomor IX-MPRS _1966. Dengan ditingkatkannya Super Semar tidak dapat menarik kembali surat tersebut tanpa persetujuan MPRS. Setelah beberapa hari berdebat, di mana keputusan kompromi dibuat antara dua paragraf yang tidak sesuai, keputusan tersebut menyatakan bahwa Presiden Soekarno belum dapat menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dan bahwa Presiden Soekarno belum dapat melaksanakan sentimen dan keputusan MPRS. Oleh karena itu, melarang Presiden Soekarno untuk mengambil bagian dalam kegiatan politik sampai pemilihan umum dan sejak berlakunya keputusan ini mencabut mandat MPRS dari Presiden Soekarno dan semua otoritas pemerintah sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Ia kemudian menunjuk Jenderal Soeharto sebagai penjabat Presiden. Akhirnya keputusan dengan ketentuan bahwa penyelesaian masalah hukum yang melibatkan Dr. Insinyur Soekarno akan diserahkan kepada penjabat Presiden. Sebuah klarifikasi ditambahkan sebagai lampiran yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otoritas pemerintah sama dengan yang ada dalam konstitusi. Jadi, dengan demikian Presiden Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto sebagai penjabat Presiden Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baiklah. Dalam sumber-sumber yang saya gunakan, baik berupa buku maupun video, secara garis besar memberikan penjelasan mengenai peristiwa di balik terjadinya maupun setelah terjadinya Super Semar secara terurut sesuai dengan rentetan waktu berlangsungnya. Jika dipahami secara lebih cermat, itu terdapat berbagai spekulasi-spekulasi di balik terjadinya peristiwa Super Semar ini, mulai dari kudeta oleh Soeharto kepada Soekarno, serta campur tangan pemerintah Amerika dalam peristiwa G30 SPKI terdahulu. Dalam halnya kekuasaan Soekarno maksudnya,
itu berdasarkan sumber yang ada bahwa adanya kemunduran dan kemerosotan kekuasaan Soekarno yang beralih kuasa kepada Soeharto, serta menguatnya kekuasaan militer melebihi Soekarno. Yang menjadi menarik adalah banyaknya pihak yang berspekulasi bahwa Soekarno itu berada pada sisi PKI. Hal ini terjadi karena ketidakmauan Soekarno untuk memubarkan PKI sesuai dengan apa yang dituntutkan atau diminta oleh demonstran pada saat itu yang disampaikan melalui tritura atau 3 tuntutan rakyat. Nah, tapi terlepas dari apakah atau apa yang diketahui sejarah sampai saat ini, itu masih banyak keabu-abuan mengenai peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto ini. Banyak yang menyebutkan bahwa adanya perlawanan politik yang sengit antara Soekarno dengan Soeharto dalam merumuskan Super Semar ini. Sekian, terima kasih. Super Semar merupakan sebuah peristiwa yang menjadi salah satu kunci besar dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia. Peristiwa ini juga menimbulkan banyak tanda tanya mengenai fakta-fakta kelam di balik kejadian tersebut, sehingga Super Semar telah dianggap menjadi salah satu babak gelap dalam sejarah Indonesia. Pada beberapa jam sebelum peristiwa penyerahan surat perintah 11 Maret itu, terdapat pasukan liar yang menyambangi Istana Merdeka. Dikabarkan pasukan tersebut berasal dari Kostrad dan yang menamakan I Subandrio karena dirumorkan terlibat dalam G30 SPKI. Pada saat yang sama, rapat kabinet yang sedang berlangsung di sana terpaksa ditutup dan Soekarno langsung bergegas pergi menuju Istana Bogor. Istana Bogor, Soekarno, Jen M. Yusuf, Amir Mahmud, dan Majen Basuki Rahmat. 3 jenderal tersebut datang karena diutus oleh Soeharto dalam rangka membahas surat kewenangan yang katanya untuk mengamankan keadaan saat itu. Surat kewenangan tersebut diminta oleh mereka agar diberikan kepada Soeharto. Setelah melalui dialog terhadap mereka bertiga, Soekarno setuju dengan konsep pemberian kewenangan terhadap Soeharto. Setelah Presiden Soekarno setuju, 3 utusan jenderal tersebut membuat konsep surat perintah yang kemudian dikoreksi oleh Soekarno beserta 3 waperdamnya, yaitu Subandrio, Lemana, dan Cairul Saleh. Namun ketiga jenderal tersebut tidak puas dengan hasil koreksi mereka karena mengecilkan kewenangan yang akan diberikan kepada Soeharto. Karena konsep yang dikoreksi oleh Soekarno beserta timnya ditolak oleh 3 utusan tersebut, perumusan konsep tetap dilanjuti dan konsep terbaru akhirnya dapat disepakati. Menurut Subandrio, dalam kesaksianku tentang 30 SPKI, inti Super Semar ada 4. Yang pertama, mengamankan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk kita harus dijalin kerjasama dengan unsur-unsur kekuatan lainnya. Kedua, penerima mandat wajib melapor kepada Presiden atas semua tindakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, penerima mandat wajib mengamankan Presiden serta seluruh keluarganya. Dan keempat, penerima mandat wajib melestarikan ajaran-ajaran Soekarno. Hasil perumusannya lalu diserahkan kepada Brigjen Muhammad Sabur untuk diketik. Namun menurut sejarawan Asfi Warman Adam dalam membongkar manipulasi sejarah, pengetik Super Semar masih menjadi kontroversi karena ia menyatakan bahwa Letkol Ali Ebram, yaitu staf asisten 1 intelijen resimen Cakrabirawa, mengaku yang mengetik surat tersebut selama 1 jam dengan didiktekan Soekarno. Saat naskah Super Semar selesai, Subandrio mengatakan bahwa apabila surat tersebut ditandatangani, berarti sama saja masuk ke dalam perangkap. Setelah pernyataan itu, Subandrio mengaku bahwa dia ditakuti oleh 3 jenderal utusan tersebut seolah-olah untuk menyetujui konsep dari naskah Super Semar. Pada akhirnya, Soekarno beserta 3 waperdam setuju atas Super Semar tersebut. Lalu 3 utusan Soeharto berhasil pulang ke Jakarta dengan membawa Super Semar. Jadi kesimpulan dari Super Semar ini yang dimana setelah resmi menendang Soekarno dari tampuk kekuasaannya, Soeharto perlahan-lahan memainkan perannya dengan cara membodohi rakyat. Program-program televisi seperti TVRI, radio, dan media massa dikontrol dengan sedemikian rupa agar hanya menyiarkan atau mengulas sisi positifnya. Bahkan tidak hanya dalam hal-hal penayangan film-film seperti serangan umum 11 Maret dan gerakan 30 September yang menonjolkan kepahlawanannya. Dan segala aktivitas positif Soeharto ditayangkan di televisi. Semua itu dilakukan untuk memperkokoh citra heroisme Soeharto yang menjelma
setara dengan negara itu sendiri. Pada masanya, pers-pers dikontrol ketat. Jika ada yang mengkritik pemerintah, maka akan dibredel. Dengan demikian, Super Semar versi Orde Baru adalah sejarah yang penuh dengan kebohongan. Semua itu dilakukan untuk menyembunyikan keburukan pemerintahan Soeharto, yang seharusnya Super Semar untuk mengamankan situasi dan hanya dilakukan pada saat kekuasaan hanya sementara, lalu kembali lagi ke Soekarno, tetapi ternyata dijadikan alat untuk menjatuhkan Soekarno dan melegalkan Soeharto ke tampuk kekuasaan. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Jadi saya ingin menambahkan kesimpulan sedikit lagi. Jadi dari bahasan Super Semar yang kami ambil itu bisa ditarik kesimpulan bahwa dari literatur baik buku atau video mengenai Super Semar ini hampir keseluruhan itu membahas tentang dalam menafsirkan Super Semar, Soeharto telah salah menganggap Super Semar adalah transfer of authority. Sedangkan hampir semua sumber juga ditegaskan kembali dan dalam pidato Presiden Soekarno yang menjelaskan Super Semar adalah surat perintah yang menjaga dan mengembalikan ketertiban dan keamanan negara, bukan suatu penyerahan kekuasaan. Tetapi meskipun Super Semar ini mempunyai banyak polemik dan kontroversinya, pemerintahan Orde Baru itu tetap berlaku dalam sejarah. Sejarah mencatat dengan atau tanpa tidaknya Super Semar, peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru itu nyata adanya. Sekian, terima kasih.